sahabat dunia kita, gimana rumah kami? Weh, masih di dunia kita ya. Dan ini adalah rumah impian saya nih, punya bay window seperti ini, No. Keren banget kan? Saya pengen belanja jadinya. Semua saya pengen lagi. Doyan banget belanja, ngabisin duit, Ci. Wah, tapi kalau misalkan saya jadi pindah ke rumah pasif seperti yang tadi saya bilang itu ya, saya bisa menyimpan duit banyak. Makanya wajar dong kalau saya mau berbelanja lagi gitu. Kok bisa? Ya, jadi rumah pasif ini adalah rumah kedap udara luar. Otomatis namanya penghangat ruangan sama pendingin itu nggak dibutuhkan gitu. Jadi kan bisa menghemat duit. Nggak kebayang. Nggak kebayang, bingung. Sahabat dunia kita juga bingung. Saya juga bingung. Nah, daripada kita bingung-bingung, mendingan kita lihat liputan berikut ini. Tak terlihat adanya panel surya, panas bumi, atau kincir angin di sekitar sini. Jadi bagaimana caranya rumah ini berstatus ramah lingkungan? Because the passive house focuses on reducing your energy demand to the absolute minimum. David dan tim Peabody Architects merancang rumah pasif pertama di Washington DC yang kedap udara sehingga mampu menekan biaya AC maupun pemanas ruangan hingga 90%. Penampilannya pun sama sekali tidak seperti rumah ramah lingkungan pada umumnya. That is the beauty of the passive house approach, is that you don't have to build in a particular way with any particular materials or to any particular style. That's why, in our case, we decided to try to do something that was, to prove that point, to make something that was very traditionally American. Tren membangun rumah pasif ini menular ke berbagai wilayah. Di Arlington, Virginia, Roger dan adiknya Eric sedang membangun satu rumah. You want to have a lot of insulation. As you can see here, this is a foam board. There's a 2-inch foam board. You can see it's basically a continuous insulated house all the way down to the foundation. Jendelanya pun kedap udara dengan busa khusus yang mencegah udara luar menembus masuk. Begitu baiknya sistem insulasi rumah ini, saat udara di luar mencapai 4 derajat Celcius, temperatur di dalam rumah walaupun masih dalam konstruksi hanya 12 derajat Celcius. Tak hanya di Amerika, tren rumah pasif menjamur di mana-mana. North Africa, for example, has a passive house community designing for very hot, dry climates. And that's a whole nother area of exploration for passive house. Sebuah gedung apartemen di Darmstadt, Jerman merupakan rumah pasif pertama yang didirikan 20 tahun lalu. Salah satu pendirinya, seorang ahli fisika, mengembangkan Passive House Institute di Darmstadt. Walaupun perlu sejumlah material khusus seperti panel semen, sistem ventilasi, dan papan insulasi khusus, total biaya membangun rumah pasif hanya 5 hingga 8% lebih besar daripada membangun rumah biasa. Namun karena rumah pasif hanya perlu 10% biaya energi yang dikeluarkan rumah biasa, ini merupakan sebuah investasi yang begitu cepat kembali modal. Dari Washington DC dan Arlington, Virginia, tim VOA. Bisanya itu dong, udah gitu nggak bisa diterusin lagi. Tahuan lagi salah. Ups. Emang kamu suka main piano? Iya. Kalau belanja? Belanja suka banget. Kenapa mau dibelanjain ya? Kalau misalnya kamu suka belanja, berarti kamu tuh orangnya kreatif. Waduh. Pandai. Baik hati. Dan tidak sombong tentunya. Jangan seneng dulu. Justru Ci, sifat-sifat itu ya, kalau misalnya digabungin sama sifat yang gelisah, kemudian depresi, itu bikin kamu jadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kamu akan membeli barang tuh impulsif. Jadi tertekan sekarang. Nah, terus aku mesti gimana dong? Tenang Ci, kamu bisa belajar dari cewek yang satu ini untuk mengatasinya. Nih, kita lihat liputannya. Berkunjung ke rumah penata ruang profesional Fiona Morrissey di Silver Spring, Maryland ini, kita tak akan merasa rumahnya kecil. Semuanya tertata rapi dan masih banyak ruang tersisa. Namun, menurut Fiona, tak sulit memenuhi ruang sisa ini dengan berbagai barang tak berguna. There are so many choices available today that people can't make up their minds, so they buy everything. Disinilah awal permasalahannya. It starts growing and growing and growing. The end effect is the same. You get a messy house that's dysfunctional and you can't find things you need. Fiona berkunjung secara berkala, memeriksa tumpukan barang dan memaksa mereka menjadi lebih tega. You don't really need the boxes. So how about if we just flatten them out? Again, because you can't put them out in the trash like that. We can flatten them out. Yeah. Clutter is very manipulative.
and very cruel and very heartless. It wants to stay in your house. Menurut psikolog Elspeth Vell, kebanyakan penimbun punya sifat sensitif pandai, kreatif, dan baik. But when you have those 4 characteristics combined with the anxiety and with the depression and with the attention issues, you're much more likely to have a circumstance where an individual is overwhelmed, has difficulty making decisions. Keputusan seperti membuang barang, namun kebiasaan menimbun juga cenderung diturunkan dalam keluarga. If growing up, the message that you received from your parents or your grandparents was, no, you can't throw that away. No, we don't want to waste anything. Those messages tend to get internalized, and that then also fosters further hoarding behaviors. Tapi kita bisa belajar cara-cara mengelola barang. I found it very difficult to get rid of some of my birthday cards. So what I did was I got the best of them and I made them into a picture, a collage. Kita harus tahu secara pasti apa yang kita miliki dan di mana menyimpannya. See that box, a special box? That's where I keep it. That's where I keep my mother's diary the year I was born. Cards I made when I was 3. That box is pretty full. Kondisi berantakan tidak terjadi dalam semalam dan juga tidak akan hilang dalam semalam. Menjaga barang-barang tetap terkontrol merupakan tantangan tiada akhir. So I'm going to take this so you won't be tempted to keep it. Look at the sink. You see, you got your sink back. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Ya, sahabat dunia, kita masih di Dream Home Rumah Impian di Washington Design Center. Betul sekali. Jadi tempat ini adalah ruang menonton TV. Sudah jelas-jelas ada TV besar di belakang kita. Tapi ngomong-ngomong tadi setelah melihat liputan tadi itu bikin saya menarik kesimpulan kalau saya harus berhenti berbelanja. Bagus, Ci. Dan memulai bisnis supaya bisa menghasilkan uang. Nah, kayak si ibu rumah tangga di Pittsburgh, Pennsylvania ini gitu. Ya, tapi nanti ceritanya nggak sekarang kan ya kita keluarinnya. Tapi ngomong-ngomong nanti kalau misalkan saya punya bisnis nih, Retno sama sahabat dunia kita harus jadi konsumen yang pertama ya. Bener banget. Promo kan ya. Dasar. Nah, setelah promo yang satu ini kita akan kembali dengan liputan dari Pittsburgh, Pennsylvania. Jadi jangan kemana-mana.